Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, mereka kembali ke surga, dan gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef serta bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah menjadi kebiasaan kita setiap tahun merayakan hari Natal, setiap tahun kita berpesta, setiap tahun kita pigi-pigi, kia-kia. Dan itu semua adalah kebiasaan kita. Sungguh ini adalah suasana yang gembira, lebih-lebih hari ini hari menjelang tahun baru, maka agak panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah Natal yang perlu kita rayakan. Kita harus bisa merayakan hal ini. Dan sementara itu juga kita bisa melihat hal itu, karena kita sudah layak menerimanya. Natal adalah dialog kita, Allah dan Tuhan untuk kita. Natal adalah sementara Tuhan melihat sekitar kita, melihat kondisi kita. Karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri, maka Natal turun, Allah turun. Dan itu melihat kita semua. Kasihan kita ini tidak bisa selamat kalau tidak ada Natal kali ini. Bapak, Ibu, sungguh ini adalah suasana Natal. Namun yaitu tadi kita gembira karena kita digembirakan karena dianggap Natal ini peristiwa gembira. Sebetulnya ini peristiwa sedih bagi kita. Karena tidak bisa selamat dari kondisi kita masing-masing. Harus diselamatkan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Natal sebetulnya ini adalah teologi kemakmuran. Dan ini teologi salib. Teologi kemakmuran dan teologi salib atau teologi pengharapan.
Kemakmuran karena kita dianggap semula dengan jasmani rohani, dengan materi, biasakan diri dengan gemerlap. Kalau tidak ada gemerlap, wah kurang nyes, kurang cep, kurang mantap. Apalagi kalau kita ini anyep-anyepan aja, harus ada kuliner dibumbu-bumbui macam-macam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti ini kita mengalami hal yang sama. Teologi salib juga begitu. Teologi salib adalah pengharapan ke depan. Semua dibina, semua dilakukan dengan saksama, dengan penuh kesalehan. Yang prihatin itu, sengsara itu, semua dilakukan hal itu. Oleh karena itu kita harus meresapi, menghayati teologi salib ini. Teologi punya pengharapan. Meskipun pengharapan ini tidak begitu jelas. Karena usia kita masing-masing berbeda-beda. Usia kita berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, 50, 60. Ada yang macam-macam. Ada yang 80, ada yang 90. Macam-macam. Nah, inilah dinamika Bapak Ibu, saudara-saudara. Inilah dinamika kita. Kita tidak bisa menghayati hal ini untuk banyak orang seperti ini. Kita harus bisa memilah-milah, memilih-milih untuk itu. Dan itu kita lakukan dengan saksama. Teologi salib adalah untuk menggugah semangat kita agar kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Dialog untuk memberi kekuatan kepada diri kita agar diri kita bisa semangat untuk itu. Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dari Injil Lukas tadi, gembala-gembala yang baik tadi setelah mendengar berita dari para malaikat, dia lalu bergegas-gegas cepat-cepat ingin melihat apa yang akan terjadi di Bethlehem tadi. Dan itu semua terbukti benar. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem bukan jarak sembarangan. 169 kilo. Kalau tidak salah di data 169 kilo. Kalau apakah Romo melihat tadi? Ya, saya lihat itu 169 kilo. Ya, lebih-lebihnya ya 170 lah gitu. Dan itu kendaraan tidak ada, ojek tidak ada, semua tidak ada, jalan kaki. Dialog Bapak Ibu saudara-saudara, dialog. Belum ada kelaparan, belum ada tantangan hidup ini. Kalau di tengah-tengah jalan ada hal-hal kerikil-kerikil, harus dilakukan, harus disingkirkan. 169 kilo. Itulah semua yang dilakukan oleh gembala-gembala yang baik. Setelah pulang setelah selesai lalu pulang. Begitu saja, enak saja. Tapi itu dilakukan dengan gembira, dengan puas. Meskipun dalam hidupnya tidak puas. Tidak puas. Oleh opo mendengar, melihat jabang bayi tadi, oleh opo tidak dapat apa-apa, tapi hati puas, hati lega, hati yang diharapkan inilah pengharapan ke depan,
harus puas, harus memuaskan, meninggalkan hal-hal yang lama, dan ia menempuh hal-hal yang baru. Berbeda dengan teologi yang satunya tadi, dia melihat unsur yang jasmani, yang tidak jasmani, minggir, ini tidak merugikan, ini melumatkan, ini tidak usah, ini orang tidak dikejar-kejar oleh waktu, orang harus setia, pada hidup yang lama. Kalau kita hidup yang lama ini tetap segar, tetap puas, inilah hidup, inilah kesuksesan. Itulah pengharapan, itulah orang-orang yang dianugerahi Tuhan. Tapi bagi kita tidak begitu. Bagi kita tidak begitu. Teologi salib adalah sengsara dahulu, sengsara terus menerus, kurang lebih 40 tahun kalau enggak salah, 40 tahun. Digembleng, diajar oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan, jatuh bangun, dibiarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menderita saat ini, itu bahagialah. Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, inilah yang dimaklumkan Tuhan dari ujung bumi, katakanlah kepada putri Sion, Israel, lihatlah penyelamatmu datang. Ini tidak ujuk-ujuk, itu aja ujuk-ujuk, tapi sementara itu dia harus berjuang. Setelah itu lalu ada pengharapan. 40 tahun Israel menerima pengharapan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menerima yang begitu-begitu saja, alah itu opo itu. Kita harus berharap, kita harus bersembah sujud di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup ini, kita akan terelakkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Hidup ini sungguh anugerah. Hidup ini berusaha bakti kepada saudara-saudara yang lain, kepada orang tua, pada saudara-saudara yang lain. Kalau hidup kita berbakti, kita akan sukses untuk itu. Hidup ini juga adalah anugerah dari Tuhan yang memberikan karunia. Karena Tuhan tidak rela kalau hidup kita terlantar, kalau hidup kita habis. Hidup kita harus ditopang oleh Tuhan dan kembalikan kepada Sang Cahaya, Sang Putra, Sang Penyelamat. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun ini mendekati hari Januari, hari libur, ya itulah karena kita termakan oleh isu-isu, oleh gemerlapnya cahaya ini. Tapi sebetulnya itu adalah gambaran kita yang sengsara, yang menderita. Untuk kita selalu harus sadar akan hal ini. Karena itulah maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat cahaya yang muncul di sana. Meskipun ini masih pengharapan, masih dalam suka dan duka, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tidak melupakan hal-hal yang lain. Harus setia. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon pengampunan dan dosa-dosa kita supaya Tuhan memberikan restu kepada diri kita sehingga kita tidak terlantar. Tuhan memberkati kita. Amin.